kalau kita sampai bisa berdoa sama Allah minta sesuatu, sebetulnya itu bukan dari kita yang menginginkan hal tersebut. Entertain yang terkenal misalnya gitu. Ya sehingga jodohku kamu. Sorry minum terus. Asli seger banget. Aku tuh gak ada keraguan itu. Itu dulu yang pertama. Allah tuh dengar gak? Dengar. Allah dengar. Tapi Allah sudah siapkan yang lebih baik dari itu. Banyak orang yang berdoa itu masih ragu di dalam hatinya. Pola energi itu aku mau contohin sama duren aja ya. Habis lagi. Ya Allah mau hidrokok. Kita semua nih ngerasa ada di posisi ini sekarang, itu bisa jadi ada andil doa orang tua di situ. Kita minta doa ke orang lain karena kita nggak tahu doa siapa yang akan terkabul, teman-teman. Oke, aku kan kemarin minta yang terbaik nih. Ini Allah nggak kasih. Berarti ini bukan yang terbaik buat aku, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Mau Cerita. Mau cerita apa kita hari ini? Aku mau cerita sesuatu yang bukan sponsor ya sudah banyak banget aku terima di komen setiap kali aku beberapa kali bikin konten. Aku terima juga di DM. Aku sering beberapa kali baca di komen-komen YouTube juga. Tapi kalau nyari sekarang nggak ketemu nih komennya. Cuma banyak banget dari teman-teman yang suka nanya ke kita. Mungkin banyaknya yang masuk ke aku gitu ya. Itu tentang, Kak apa aja sih amalannya? Terus gimana cara doanya? Dan gimana caranya kita tuh bisa yakin gitu sama Allah. Bahwa Allah tuh dengar kita dan semacamnya gitu lah. Karena mungkin yang aku tangkap adalah teman-teman tuh melihat aku kan sering kan bikin hashtag jangan lupa minta sama Allah. Dan aku sering cerita juga bahwa aku tuh dulu pernah berdoa gini dan sekarang Allah kasih. Aku dulu pernah doa minta gini dan sekarang Allah kasih dan semacamnya. Sehingga banyak masuk pertanyaan kayak gitu ke aku. Jadi aku lebih ke mau sharing sih teman-teman. Konsep berdoa aku yang selama ini aku lakukan. Bukan cuma 1-2 tahun terakhir ya. Tapi udah cukup lama gitu loh beberapa tahun terakhir ini. Pertama, yang memang aku yakini dulu adalah seperti yang pernah teman-teman lihat di video kita waktu ngobrol bareng sama Dena sama Hawa. Di situ aku bilang bahwa kita itu kalau kita sampai bisa berdoa sama Allah minta sesuatu, sebetulnya itu bukan dari kita yang menginginkan hal tersebut. Tapi semacam ada ilham yang menggerakkan hati kita untuk meminta hal demikian. Jadi apa-apa yang pernah aku minta dulu, itu tuh aku merasa aku tuh ada yang ngarahin loh minta doa kayak gitu. Aku gak mungkin berdoa misalnya minta punya pasangan yang ABCDE. Kalau itu bukan Allah yang ngarahin aku untuk meminta hal demikian. Apa buktinya? Buktinya adalah aku tidak meminta pasangan yang dari kalangan entertain yang terkenal misalnya gitu. Ya sehingga jodohku kamu. Bukan Raffi Ahmad gitu. Aku gak terkenal ya? Enggak. Kemarin kan enggak. Gimana sih Bang? Aku tuh gak terkenal ya guys. Maksudnya pas aku nikah sama kamu. Iya. Lagi bercanda. Kan kamu tidak seperti Raffi Ahmad yang disorot di mana-mana gitu kan. Kalau sekarang kayaknya udah terkenal ya. Enggak, pernikahanku belum disorot soalnya. Sekarang udah lebih terkenal setelah nikah. Siapa sih yang kenal aku? Nah ini semua yang nonton. Iya. Terus udah gitu aku tidak, itu salah satu contohnya gitu ya. Sorry minum terus. Asli seger banget. Iya, aku tuh seneng banget hidrokok tahu. Aku gak ngomong-ngomong. Soalnya seger banget minum terus. Enak banget, lagi panas banget lagi di luar. Ya Allah. Ini lagi lumayan trek lah. Semoga gak ada yang puasa ya nonton kita. Tapi kalau ada puasa gak apa-apa sih. Kecuali kalau nontonnya mungkin bulan Februari tahun depan ya. Tahun 2026. Ya, 2026. Itu pas puasa. Oke, lanjut ya. Iya, lanjut. Nah, terus disitulah aku merasa bahwa aku tuh ada yang ngarahin untuk meminta hal itu. Makanya setiap aku berdoa, aku tuh pede. Aku tuh pede bahwa Allah itu pasti dengar doaku. Dan
aku tuh tidak ada keraguan untuk merasa gini, dikabulin gak ya, dapat gak ya, misalnya gitu, bisa gak ya. Aku tuh gak ada keraguan itu dulu yang pertama aku pegang. Apalagi kan ya ini ya, Allah tuh akan sesuai dengan prasangka hambanya. Betul. Kalau kita prasangka kita ragu-ragu ya akan jadi seperti itu juga hasilnya. Iya, akan jadi akhirnya gak dapet. Tapi kalau misalnya yakin, kita tuh pernah gak sih teman-teman ngerasa kita tuh yakin itu bakalan dapet, atau kita tuh yakin itu bakalan jadi, misalnya ada satu project atau apa, kita yakin itu bakalan bisa, kita yakin itu bakalan berhasil dan semacamnya. Nah, keyakinan kuatnya itu dulu sebenarnya yang harus aku punya pada saat aku berdoa ABCDE gitu ya. Iya. Sehingga mungkin kita juga sering bertanya gitu ya kalau ngomongin soal doa. Aku udah doa cuma kok kayaknya nggak dikabulin ya. Sebenarnya mungkin kita hanya memahami doa itu terkabul lewat satu cara, bahwa ketika kita berdoa langsung dikabulin. Bisa jadi kita hanya melihat dari sisi itu aja. Padahal kalau misalnya kita berdoa, kan katanya Allah dengerin doa kita. Iya bener kok, bener. Allah itu ngedengerin banget doa kita, dan memang dikabulin doa kita. Apa yang kita minta tuh bisa jadi dikabulin. Tapi yang perlu kita pahami adalah ada 3 cara Allah mengabulkan doa kita. Ketika kita berdoa, cara yang pertama adalah ketika kita berdoa nih, ya aku kabulkan sekarang. Yang kedua, iya aku kabulkan, tapi nanti ya sesuai dengan waktu terbaikku. Nah, yang ketiga nih yang mungkin kita jarang melihat dari sisi ini. Ya aku dengar doamu, tapi aku punya yang lebih baik dari itu, dari yang kamu doakan. Karena bisa jadi menurut kita, yang kita doakan kan yang terbaik ya. Yang terbaik seperti ini. Tapi sebenarnya Allah tuh dengar gak? Dengar. Allah dengar. Tapi Allah sudah siapkan yang lebih baik dari itu. Karena yang terbaik menurut kita belum tentu terbaik menurut Allah. Tapi yang sudah terbaik menurut Allah itu sudah terbaik menurut kita juga nantinya. Gitu sih kalau ngomongin soal terkabulnya doa ya. Iya. Sehingga pada saat aku berdoa tuh aku punya ultimatum, keyakinan yang sangat ultimatum, yang aku tuh yakin parah gitu loh, bahasanya tuh aku benar-benar yakin bahwa aku bakalan dapetin hal itu. Keyakinan itu dulu, karena kadang banyak orang yang berdoa itu masih ragu di dalam hatinya. Mungkin dia berdoa, lisannya dia berucap, ya Allah aku pengen punya pasangan yang gini. Tapi dia tuh ragu, paham gak? Iya. Di sisi lain ada juga orang yang sudah dengan enteng banget berdoa kayak gitu karena dia sudah punya keyakinan yang di atas rata-rata bahwa memang ini akan terjadi. Nah itu dulu sebenarnya yang kita punya. Setelah itu karena aku merasa tadi pertama ini tuh kayak ilham, terus juga aku bisa meminta ini dengan yakin. Yang berikutnya aku tuh merasa pada saat aku berdoa, Allah itu akan bertanggung jawab atas apa yang aku minta. Dalam tanda kutip. Dalam tanda kutip. Kenapa kayak gitu? Karena balik lagi ke poin yang pertama tadi, bahwa doa yang kita ucapkan, doa yang kita lafalkan, permintaan yang kita minta sama Allah, itu Allah yang datengin, itu Allah yang gerakin hati kita, Allah yang menggerakkan lisan kita untuk meminta demikian. Sehingga aku merasa kalau Allah ngegerakin aku meminta sesuatu tersebut, maka Allah sebenarnya udah siapin. Hal tersebut juga udah disiapin. Ibaratnya tuh teman-teman belajar gak sih tentang pola energi? Pola energi itu aku mau contohin sama duren aja ya. Duren itu kan ada yang suka ada yang gak suka, itu tapi beda cerita sih. Intinya duren itu kalau teman-teman suka banget sama duren, dia kan musiman ya. Dia ada yang pas musim apa ada duren banyak, tapi di musim tertentu nggak ada gitu ya. Pada saat di musim tertentu yang tidak ada duren itu, teman-teman tahu akan ada duren, tapi belum musimnya. Sehingga durian itu energinya masih dalam bentuk tumbuhan atau biji-bijian yang sedang ditanam. Tapi teman-teman yakin bahwa suatu saat biji durian itu akan berbuah menjadi buah durian yang sangat enak yang kita bisa makan. Jadi pada saat belum masuk musim durian ini,
kita udah tahu nih bahwa oh iya nanti musim durian tuh misalnya bulan Oktober, bulan November. Sekarang masih di bulan let's say April, Mei, ya sih belum masuk nih musim durian, tapi pasti nanti akan masuk musim duriannya. Karena kita udah tahu bahwa ada energi berupa si biji durian itu yang ditanam, lalu tumbuh menjadi pohonan dan akan menghasilkan buah durian itu di musimnya. Sementara jarak antara kita mengetahui bahwa ini belum musim durian sama ini akan musim durian, itu kan ada jaraknya kan, ada durasi waktunya mungkin sekitar 4 bulan, 5 bulan sebelum ketemu sama musimnya. Tapi kita punya keyakinan bahwa ya durian itu akan musim pada saatnya. Nah, itu tuh kayak gitu konsepnya. Jadi kita tahu bahwa ada energi yang kita simpan di dalam hati kita, ibaratnya analoginya seperti biji durian itu. Energi apa yang kita simpan? Energi berupa keyakinan bahwa suatu saat it will happen. Walaupun kita nggak tahu kapan, kita nggak tahu bentuknya seperti apa, dan kita nggak tahu berapa lama durasinya menuju akhirnya menjadi nyata itu. Yang kita tahu adalah kita yakin dulu bahwa itu akan menjadi nyata, itu dulu gitu kan. Iya, lagi-lagi prasangka. Lagi-lagi prasangka, dan itu tadi poinnya adalah Allah itu kan sesuai prasangka hambanya. Kalau kita berdoa, kita mau minta ini dan itu, tapi dalam berdoa tuh kita tuh ragu, dalam berdoa tuh kita kayak antara iya dan tidak. Ya gimana Allah mau kasih kalau misalnya prasangka yang kita punya pun seperti itu juga gitu sebenarnya. Iya. Dan mungkin satu hal juga yang menurutku sangat penting banget ya, sangat penting banget. Kalau kita ngomongin soal doa ya tadi kan pertanyaannya kan kesimpulannya kan kayak apa amalannya, apa ibadahnya, atau apa yang dilakuin, apa doanya dan segala macamnya, gimana cara dan segala macamnya. Sebenarnya yang perlu kita garis bawahi juga adalah yang namanya doa yang mungkin sekarang tuh terjadi di kita gitu ya misalnya. Yang perlu kita ingat adalah itu semua bisa jadi tidak hanya karena apa yang kita lakukan, teman-teman. Belum tentu semuanya berdasarkan dari apa yang kita doakan. Habis lagi. Ya Allah, mau hidrokok. Nanti beli lagi ya. Bisa jadi kalau ngomongin soal doa, ada doa-doa yang terkabul. Mungkin kita yang ngerasain gitu ya. Tapi sebenarnya yang terkabul itu bukan dari doa kita. Tapi dari doa orang lain. Doa siapa misalnya yang mungkin juga ijabah buat anak-anaknya, yang udah jelas doa orang tua. Jadi bisa jadi kita semua nih ngerasa ada di posisi ini sekarang, itu bisa jadi ada andil doa orang tua di situ. Kalau itu pasti sih ya. Ya kan? Jadi kita semua betul yang namanya berdoa, ya masing-masing kita pasti punya cara untuk berdoa. Tapi bisa jadi ada hal-hal yang terkabul itu tidak semuanya dari doa kita, tapi juga ada dari doa orang tua. Itu sih untuk menjaga apa ya sebenarnya? Menjaga hati kita semua. Iya. Ya kan? Misalnya ada pertanyaan, kok bisa sih Kak jadi seperti ini, bisa kesana dan segala macam. Untuk menjaga kerendahan hati kita, ya bisa jadi ini adalah doa orang tua kita. Kenapa kita bisa seperti ini? Iya, salah satu wujud dari kebaikan-kebaikan orang tua kita. Betul, karena bisa jadi kita kalau misalnya berkaca ke orang tua, wah sepertinya lebih luar biasa sebenarnya ibadah orang tua kita. Lebih kencang doanya orang tua kita, sedangkan kayaknya kita merasa kita sudah berdoa, kita sudah kencang doanya, kita udah merasa kencang ibadahnya, padahal bisa jadi itu terkabul bukan dari kita, tapi karena doa-doa dari orang lain. Jadi makanya sebenarnya penting banget kalau kita tuh mau ada hajat sesuatu ya, misalnya mau menempuh pendidikan, mau misalnya mau ngelamar kerjaan, mau ngelamar anak orang dan hal-hal lainnya, kita minta doa ke orang lain karena kita nggak tahu doa siapa yang akan terkabul, teman-teman. Doa mana yang akan terkabul? Bisa jadi kita minta doa orang-orang yang lebih soleh gitu ya, yang menurut kita lebih soleh, bisa jadi lebih ijabah doanya karena lebih soleh gitu. Dan bisa jadi doa-doa itu lebih tertunda gitu ya dikabulkannya karena kemaksiatan kita kan nggak tahu, teman-teman. Apalagi kita kan namanya manusia penuh maksiat, makanya biar apa tuh memperbesar chance doanya itu untuk terkabul, kita minta banyak doa ke orang-orang lain juga. Terus yang berikutnya juga yang aku terapkan juga pada saat aku meminta sesuatu sama Allah adalah aku tuh cenderung menghilangkan kata semoga untuk hal-hal yang sifatnya kayak gini. Misalnya
ada kan orang-orang yang semoga lancar ya, misalnya gitu. Atau semoga, apalagi sih yang semoga misalnya semoga keterima ya, atau misalnya semoga begini dan begitu. Banyak kan kata-kata. Semoga panjang umur. Oh iya, semoga panjang umur dan semacamnya. Intinya banyak banget doa yang diawali dengan kata semoga. Tapi kalau aku tuh setiap kali misalnya kayak zikir pagi atau ngeliat arti dari bacaan-bacaan Al-Quran, aku lihat terjemahannya. Di Quran itu, aku belum menemukan, kalau teman-teman nemuin boleh silahkan komen, tapi aku belum menemukan ada kalimat doa yang diawali dengan kata semoga. Jadi, kebanyakan yang aku lihat di Al-Quran, itu ketika kita tuh sifatnya meminta atau berdoa sama Allah, itu langsung ke poinnya. Kayak misalkan, Ya Allah berikanlah aku keturunan yang misalnya kayak gitu. menyejukkan hati. Terus atau misalnya aku juga pernah ngelihat di salah satu arti zikir pagi petang kalau nggak salah. Misalnya doa-doa yang sering kita doain juga ya, kalau misalnya habis acara dan segala macam. Robbana atina fid dunya hasanah, berikanlah aku kebaikan dunia akhirat, dunia dan akhirat. Jadi langsung minta gitu loh. Bener. Berikan. Bukan semoga aku diberikan. Jadi kayak jadi langsung ke ya Allah berikanlah aku ini. Ya Allah selamatkanlah orang tuaku dari api neraka. Kalimatnya tuh langsung ke situ kan, bukan semoga Allah menyelamatkan orang tuaku, enggak, tapi ya Allah selamatkanlah orang tuaku dari siksa api neraka, ya Allah. Bukan semoga aku dapat jodoh, tapi berikanlah jodoh yang bla 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 bla. Salah satu doa juga yang mungkin sering teman-teman dengar, Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu juga artinya adalah ya Allah, anugerahkanlah kepada kami istri-istri pasangan kami yang menyejukkan hati kami dan semacamnya. Jadi langsung poinnya tuh apa? Kita tuh minta ya Allah kasih dong aku, ya Allah anugerahkan aku, ya Allah selamatkan aku. Jadi ini apa kayak ini pakainya kata kerja langsung. Iya betul. Berikan, anugerahkan, selamatkan, karuniakan, limpahkanlah, berkahilah, segala macam. Jadi aku setiap kali aku berdoa, mau aku mendoakan diri aku sendiri, doain suami aku, doain keluarga aku, semuanya, aku langsung ke poinnya, tidak pakai semoga, tapi ya Allah, salah satu yang paling aku sering sebut juga adalah ya Allah selamatkanlah keluargaku dari siksa api neraka, siksa kubur, bencana, mara bahaya dan segala macam penyakit. Ya Allah, hindarkanlah kami dari segala kesulitan bla 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 bla. Jadi langsung itu juga menurut aku yang membuat akhirnya kita tuh terlatih punya keyakinan yang cukup tinggi atau keyakinan yang cukup ultimate dalam tanda kutip dalam mengucapkan doa tersebut. Jadi itu poin ketiga kayaknya ya kalau aku urutin. Poin ketiganya adalah aku tuh menghilangkan kata semoga di setiap doa-doaku, apapun itu. Dan juga mungkin karena ini sudah menjadi suatu aku merasa ini sudah menjadi kebiasaan yang cukup lama. Ketika aku menyadari hal itu, sehingga aku punya kebiasaan kayak gitu sekarang. Jadi mungkin teman-teman juga bisa melakukan hal yang sama, bahwa apapun yang teman-teman minta, mau minta soal pendidikan tingginya, ataupun mau minta soal kerjaannya, ataupun mau minta soal pasangannya dan segala macam, coba deh doanya tuh yang straight kayak anak panah tuh langsung psh, gitu, seolah-olah ya Allah berikan aku yang terbaik. Sehingga once kita mungkin ngalamin sesuatu yang ternyata gak keterima misalnya, ataupun belum dapet di saat itu dan segala macam, yang kita yakini adalah oke, aku kan kemarin minta yang terbaik nih, ini Allah gak kasih, berarti ini bukan yang terbaik buat aku gitu. Jadi kayak karena itu kan bisa jadi pada saat itu ya menurut kita ini yang terbaik. Sebenarnya bukan. Benar. Karena Allah lebih tahu yang lebih baik. Betul. Allah tahu masa depan yang lebih baik buat nanti ke depannya itu apa, ya itu Allah yang tahu. Jadi di situ kita husnuzon dan prasangka baik. Iya, jadi kayak langsung seolah-olah ada busur panah yang langsung nembak langsung gitu kan. Walaupun mungkin juga ya dalam kondisi-kondisi lain, misalnya ternyata kita ditinggal anggota keluarga, ya mungkin secara logika ya benar, itu kan menyedihkan dong. Berarti itu yang terbaik ya memang iya. Iya.
Walaupun mungkin menurut akal dan perasaan kita itu sesuatu yang mungkin, kok ditinggal, kok gini gitu kan. Tapi ya bisa jadi itu yang terbaik menurut Allah dan itu juga yang terbaik buat kita gitu. We will never know, hikmahnya bisa Betul. jadi datang cepat atau hikmahnya bisa kita ketahui nanti. Jadi tadi itu ya poinnya adalah mengganti kata semoga menjadi kata kerja. Kata kerja. Langsung. Karena Allah tuh suka kok dengan hambanya yang mohon, yang meminta. Mungkin kita beda lah ya kalau misalnya ada karyawan Yang minta-minta terus sama kita. minta gajinya naik ke bosnya gitu ya. Ya semoga aku segera naik lah bos gajinya. Beda dengan misalnya naikin gajiku bos. Itu kan beda ya konotasinya, kayak apa sih minta-minta gitu kan. Sedangkan Allah suka dengan hambanya yang meminta-minta seperti itu, yang memohon-mohon lebih terutama. Karena kita ngerasa Allah akan melihat kita tuh benar-benar ya butuh sama Allah. Emang cuma Allah kok yang bisa kita minta. Gitu. Terus juga mungkin yang terakhir, sebenarnya tuh aku punya amalan rutin yang, tapi kalau aku sebutin kayaknya panjang banget, gimana ya caranya? Apa kita bikinin list aja nanti? Ya kamu bisa ngasih contoh beberapa, nggak harus semuanya. Jadi salah satu juga yang sering aku lakukan setiap kali aku habis sholat itu adalah aku selalu baca, aku selalu istighfar, terus dilanjut sama doa yang Allahumma anta salam wa minka salam. Ya sesuai dengan sunnahnya Rasulullah. Sesuai dengan sunnahnya Rasul itu, terus juga ayat kursi, terus mendoakan kedua orang tua, terus juga ada doa kebaikan dunia akhirat, terus ada doa kebaikan untuk sesama muslim. Itu sih kurang lebihnya Ya, kayak gitu. Buat contoh. Tapi intinya dari semua itu adalah aku mencoba salah satu prasangka baik yang aku terapkan pada saat aku berdoa adalah, ya Allah, aku minta ini karena Engkau yang mengarahkan, Engkau yang memberikan ilham sama aku, sehingga aku yakin pasti ada sesuatu yang terbaik dari apa yang sudah aku minta gitu. Gitu sih kalau dari aku. Buat teman-teman, insyaallah bisa jadi satu insights baru yang mungkin teman-teman baru tahu. Mudah-mudahan apa yang kita bagiin juga bisa bermanfaat buat teman-teman, dan kalau misalnya teman-teman juga bisa aplikasikan, bisa share juga loh. Apa cara-caranya teman-teman dalam berdoa, amalan apa yang sering atau mungkin dilakukan yang akhirnya ternyata terwujud jadi kayak gini. Teman-teman bisa sharing juga di komen, dan semoga apa yang kita bagiin ketika teman-teman mengerjakan hal yang sama, teman-teman boleh cerita lagi apa yang sekiranya ternyata yang ini terkabul dan segala macam gitu. Oke. Gitu sih. Semoga gitu ya. Semoga bermanfaat. Semoga bisa dan semoga bisa sedikit banyak membantu teman-teman dan menjadi tambahan referensi lah ya. Sama pertanyaan terakhir yang dibilang, gimana caranya bisa seyakin itu sama Allah? Sebenarnya pertanyaannya dibalikin lagi, emang kita bisa yakin sama siapa kalau bukan sama Allah? Iya. Karena kan yang ngasih kita segala anugerah yang kita rasain di hidup kita sekarang Allah doang. Dan kayaknya juga cuma Allah yang bisa bilang mintalah kepadaku. Niscaya aku perkenankan bagimu. Itu juga belum ada orang yang bilang begitu. Iya. Kecuali Fir'aun kali dulu ya. Gak tahu Fir'aun ngomong apa dulu ya, mungkin ke bawah ada. Tapi intinya itu juga salah satu yang menguatkan aku setiap kali aku berdoa, karena Allah sendiri yang bilang, mintalah padaku, niscaya aku perkenankan bagimu. Allah udah bilang minta loh, masa kita gak minta? Dan kalau udah ada kata-kata niscaya, itu sesuatu yang pasti teman-teman. Bukan sesuatu yang diambang-ambang dan semacamnya, itu sesuatu yang pasti. Jadi mintalah sama Allah, niscaya Allah akan memperkenankan juga buat kita. Gitu ya. Mudah-mudahan video singkat ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih sudah nonton kita sampai habis. Jangan lupa cek description box, kita punya beberapa produk yang bisa teman-teman pakai atau bisa teman-teman CO buat diri teman-teman sendiri terutama. Dan mudah-mudahan apa yang kita sudah bikin dengan hati mudah-mudahan bisa jadi bermanfaat juga buat teman-teman semua. Makasih banyak udah nonton video kita. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.